Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas tentang tujuan menikah dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis. Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati dan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga saja, melainkan ada tujuan menikah dalam Islam yang seharusnya dipahami oleh umat muslim. Sebuah kebahagiaan akan diperoleh oleh dua insan, baik di dunia maupun di akhirat. Ikatan suci pernikahan menjamin keharmonisan, kebahagiaan, dan ketentraman selama memegang teguh Islam bersama. Apalagi ditambah dengan mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW beserta istrinya. Berikut beberapa tujuan menikah dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah melaksanakan sunnah Rasul. Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya jika kita bisa meniru apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Sebagaimana telah diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 1846, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah Asy-Syahihah nomor hadis 2383, yang artinya menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku, maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua adalah menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam, ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Apabila kita telah menikah, kita telah menundukkan pandangan dan juga telah membentengi diri dari perbuatan keji yang merendahkan martabat kita. Salah satunya adalah zina. Sebagaimana telah diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor hadis 4779, yang artinya, wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan pandangan dan kelamin. Dan bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya. Kemudian yang ketiga adalah menyempurnakan agama. Terasa lebih indah bila kita menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama pasangan yang tepat dalam biduk rumah tangga. Tujuan pernikahan sendiri dalam Islam adalah untuk menyempurnakan separuh agama, dan separuhnya yang lain dilakukan dan didapatkan melalui berbagai ibadah yang lainnya. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam sebuah hadis Tabrani dan Hakim, yang artinya, barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya atau agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memelihara yang sebagai sisanya. Kemudian yang keempat adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian orang. Tak perlu ragu dan tidak perlu takut perihal ekonomi. Yakinlah bahwa usaha yang dibarengi doa, tawakal bersama pasangan, tentu akan saling menguatkan mencapai kekayaan dunia dan akhirat. Sebagaimana telah diterangkan dalam Quran Surah An-Nur ayat 32,
yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Yang kelima adalah mendapatkan keturunan. Demi melestarikan keturunan putra-putra Adam, tujuan pernikahan dalam Islam termasuk mendapatkan keturunan. Salah satu jalan investasi di akhirat. Selain beribadah, termasuk pula keturunan yang soleh dan soleha. Sebagaimana telah diterangkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 72 yang berbunyi, Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Kemudian yang keenam adalah penyenang hati dalam beribadah. Tujuan menikah dalam Islam selanjutnya itu adalah penyenang hati, sebagai penyenang hati, membentuk pasangan suami istri yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan mampu memicu rasa kasih dan menciptakan insan yang bertakwa, bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Seperti telah dituangkan dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 74, yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketujuh adalah membangun generasi beriman. Bertanggung jawab terhadap anak, mendidik, mengasuh, dan merawat hingga cukup usia adalah merupakan jalan ibadah sekaligus sedekah yang menjadi bekal di akhirat kelak. Sebagaimana telah diterangkan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21 yang berbunyi, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kemudian yang terakhir adalah memperoleh ketenangan. Sebuah pernikahan itu dianjurkan dengan tujuan dan niat yang memberi manfaat. Perasaan tenang dan tentram atau sakinah akan hadir seusai menikah. Bukan hanya sekadar untuk melampiaskan syahwat atau perasaan biologis saja, melainkan karena hal ini bisa mengurangi ketenangan tersebut. Sebagaimana telah diterangkan dalam Quran Surah Al-Rum ayat 30. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Nah, itu dia tujuan menikah dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis. Thank you guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.